Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Aryani dengan stabuk D1 1906 kelas Algoritma Teknologi A. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas 1 pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada lahan suboptimal. Definisi tanah suboptimal. Istilah suboptimal adalah awalan yang menunjukkan bahwa tanah menghambat pertumbuhan tanaman karena jumlah air, cahaya, atau nutrisi di bawah optimal. Istilah lahan suboptimal mulai digunakan secara luas untuk menggambarkan karakter khas lahan dengan produktivitas rendah, pengembalian ekonomi yang berguna, dan keterbatasan yang parah untuk penggunaan pertanian. Selanjutnya, jenis-jenis tanah suboptimal. Berdasarkan karakteristik dominan, lahan kering terdiri dari lahan kering iklim kering, dan lahan kering masam. Lahan basah terdiri dari lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan lahan gambut. Strategi untuk melakukan pertanian di tanah suboptimal adalah tantangan dalam mengelola lahan suboptimal. Dimulai dari keunikan lahan itu sendiri, seperti landscape lainnya, lahan suboptimal menyediakan jasa ekosistem penting dan mendukung masyarakat di sekitarnya. Karena penduduk setempat telah memanfaatkan lahan untuk kayu, untuk membangun rumah, makanan liar, dan tanaman obat untuk dimanfaatkan dan akses ke air bersih. Pada gambar pertama, karakterisasi lahan pada gambar di samping adalah lahan rawa lebak, yaitu terbentuk dari curah hujan yang terperangkap di rongga-rongga daratan. Pada stres yang dialami tanaman, yaitu berupa genangan air dan banjir yang datang tidak menentu, mendadak, dan bila musim kemarau terjadi kekeringan. Selanjutnya, gambar kedua, karakterisasi lahan pada gambar di samping adalah lahan kering beriklim kering, yaitu tergenang pada air tawar atau bahkan kekurangan air. Stres yang dialami tanaman yaitu terlalu besarnya pori-pori tanah yang mengakibatkan infiltrasi tinggi sehingga tidak dapat menahan air serta memiliki kadar garam yang tinggi. Selanjutnya, gambar ketiga terdapat pada lahan kering beriklim kering, tergenang air tawar atau bahkan kekurangan air. Pada tanaman, stres yang dialami tanaman yaitu terlalu besarnya pori-pori tanah yang mengakibatkan infiltrasi tinggi sehingga tidak dapat menahan air serta memiliki kadar garam yang tinggi. Pada gambar keempat, yaitu lahan gambut, adalah akumulasi bahan organik yang terbentuk dalam kondisi anaerob yang mendorong dekomposisi parsial namun proses panjang. Stres yang dialami tanaman yaitu memiliki pH dan unsur hara rendah. Gambar kelima yaitu pada lahan pasang surut, ditemukan di sepanjang garis pantai, ditandai dengan genangan air sepanjang tahun dan mengandung air asin. Lahan ini umumnya mempunyai tingkat kesuburan dan produktivitas rendah, sehingga untuk mengembangkan pertanian diperlukan input teknologi seperti varietas yang tahan masam. Selanjutnya, gambar ke-6, karakterisasi pada lahan gambar ini yaitu lahan rawa lebak, terbentuk dari curah hujan yang terperangkap di rongga-rongga daratan. Stres yang dialami tanaman yaitu berupa genangan air dan banjir yang datang tidak menentu, mendadak, dan bila musim kemarau terjadi kekeringan sehingga lahan hanya dapat diusahakan 1 kali dalam setahun. Tingginya kemasaman dan rendahnya kesuburan tanah. Selanjutnya, gambar ke-7, karakterisasi lahan pada gambar ini yaitu lahan pasang surut, ditemukan di sepanjang garis pantai, ditandai dengan genangan air sepanjang tahun dan mengandung air asin. Selanjutnya, gambar ke-8, terdapat pada lahan gambut, akumulasi bahan organik yang terbentuk dalam kondisi anaerob yang mendorong dekomposisi parsial namun proses panjang. Stres yang dialami tanaman yaitu memiliki pH dan unsur hara rendah. Gambar ke-9 yaitu pada
terdapat pada lahan kering beriklim kering, tidak pernah tergenang air tawar atau bahkan kekurangan air yang disebabkan oleh curah hujan yang rendah. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.